Dia menatap Bella yang terlihat seperti berpikir keras. Bella tersentak saat tiba-tiba dia menaruh punggung tangannya di kening sahabatnya itu. "Ada apa sih, Dea?" tanya Bella dengan menyingkirkan tangan Dea dari keningnya. "Kamu kok lama-lama tambah gesrek sih?" ucap Dea dengan menatap aneh pada Bella. "Hah? Maksudnya?" tanya Bella yang tidak mengerti. "Maksud aku itu, kok kamu makin mikir yang aneh-aneh sih? Bukannya mikir yang baik, malah mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Emang kamu pikir nikah kontrak itu bagus?" tanya dia dengan menggelengkan kepalanya. Lalu kembali membaca novel di layar ponselnya. "Nih, bagus. Bahkan mereka hidup bahagia, meski diawali dari nikah kontrak," ucap Bella yang seketika membuat dia kembali menatapnya aneh. "Ya beda dong, Bel. Dunia nyata dan novel itu berbeda. Berhenti berpikir yang aneh-aneh deh. Sekarang yang harus kita lakuin itu belajar biar lulus," ucap dia membuat Bella bungkam seketika. Iya, ucap Bella pasrah, lalu kembali membaca novel di ponselnya. Pukul 7 malam. Hana menatap makanan di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat ini mereka tengah makan malam bersama. Revan menatap aneh pada istrinya yang belum juga menyentuh makanan di piringnya. Sedang Eyang tersenyum kecil melihat cucunya yang terus-menerus menatap Hana. "Kenapa?" tanya Revan dengan menatap Hana yang duduk di sampingnya. Hana menatap Revan yang juga menatapnya. Ia dengan perlahan mendorong piringnya sedikit menjauh dari hadapannya. "Aku tidak mau makan," jawab Hana dengan menundukkan kepalanya. Revan mengernyit mendengar ucapan istrinya itu, lalu meraih gelas air putih di sampingnya dan minum perlahan dengan terus menatap Hana. "Jadi?" tanya Revan yang kini memutar tubuhnya hingga menghadap pada istrinya itu. "Mau makan apel," cicit Hana dengan memainkan jari-jarinya. Revan menghembuskan nafasnya, lalu meraih buah apel yang berada di atas meja makan di hadapannya, lalu memberikannya pada Hana. Sedang Eyang yang melihat hal itu berusaha untuk menahan tawanya, karena ia tahu jika hal itu tidak semudah yang dilakukan cucunya sekarang. Revan menyodorkan apel di tangannya pada Hana. Wanita itu menatap datar pada apel itu, lalu menatap Revan yang menantinya untuk mengambil apel di tangannya. Hana menggelengkan kepalanya membuat Revan terdiam, sedang Eyang berusaha menahan tawanya. "Aku mau apel yang aku beli sendiri dari supermarket di perempatan jalan di depan," ucap Hana seketika, membuat Revan mematung. "Kamu yakin?" tanya Revan mencoba memastikan, dan dengan cepat sang istri menganggukkan kepalanya. Revan menghembuskan nafasnya, lalu memijit pangkal hidungnya. "Ya sudah, ayo," ucap Revan membuat Hana tersenyum lebar, lalu segera beranjak dari duduknya. "Aku pergi dulu, Eyang," pamit Revan pada Eyang, dan wanita parubaya itu hanya menganggukkan kepalanya. Revan segera berjalan keluar dari rumah dan mendekat ke arah mobilnya yang terparkir tepat di depan rumah. Ia mengernyit saat membuka pintu mobil dan tidak mendapati Hana duduk di sana. Revan segera mengedarkan pandangannya dan terkejut saat melihat Hana yang kini melambaikan tangannya di luar pagar rumah dengan senyum cerah di wajahnya. Revan segera berlari mendekat pada Hana yang hanya memakai baju lengan pendek dan celana jeans. Revan segera meraih tangan Hana, berniat untuk menarik tangan Hana untuk berjalan ke mobil yang terparkir di depan rumah. Hana dengan cepat menggelengkan kepalanya, yang artinya ia tidak ingin naik mobil untuk pergi ke supermarket itu. "Kita jalan kaki aja, Om, biar sehat," ucap Hana dengan senyum di wajahnya. Revan terkejut mendengar hal itu, lalu menatap Hana dari atas hingga ujung kaki. "Kita naik mobil aja, Hana. Nanti kamu kedinginan, apalagi cuma pakai baju lengan pendek," ucap Revan dengan menatap baju berwarna putih yang dipakai oleh istrinya itu, persis seperti yang ia pakai sekarang.
Hana lagi-lagi menggelengkan kepalanya, tanda menolak. Melihat hal itu, Revan menghembuskan nafasnya, lalu merangkul pundak Hana dan berjalan menuju ke supermarket di perempatan jalan, tidak jauh dari rumah Eyang. Hana tersenyum lalu merapatkan dirinya pada suaminya itu. Revan tersenyum kecil melihat hal itu, lalu mengecup puncuk kepala Hana dengan terus berjalan ke arah supermarket. Persis seperti orang yang tengah berpacaran dan keluar untuk malam mingguan. Berjalan romantis tanpa menggunakan kendaraan. 10 menit kemudian, mereka tiba di tepi jalan di depan supermarket itu. Tinggal menyeberang jalan saja. Hana dan Revan melihat ke kanan dan kiri jalan, lalu segera menyeberang jalan masih dengan saling merangkul satu sama lain. Hana dan Revan masuk ke dalam supermarket itu. Revan terkejut saat tiba-tiba Hana melepas rangkulan tangannya di pinggang Revan, lalu berlari kecil ke arah rak buah di dalam supermarket itu. Revan tersenyum kecil melihat hal itu. Beberapa pegawai supermarket menatap Revan dengan tatapan kagum dan juga suka, dan sesekali berbisik-bisik yang masih didengar oleh Hana yang tengah memilih buah apel. Aduh, pria itu tampan sekali. Iya, apakah dia sudah punya istri? Perempuan itu beruntung sekali bisa memeluk pria tampan seperti pria itu. Bisik-bisik para pegawai wanita itu, yang seketika membuat wajah Hana menjadi datar. Sayang, sini dong. Aku gak bisa pilih-pilih buahnya sendiri, ucap Hana setengah berteriak, agar para pegawai wanita itu mendengar suaranya yang memanggil Revan dengan sebutan sayang. Para pegawai wanita itu terdiam seketika, dengan kepala menunduk dan menelan saliva mereka dengan susah payah. Revan terkejut mendengar Hana yang tiba-tiba berteriak dan memanggilnya sayang. Ia pun segera mendekat pada istrinya itu, dan terkejut saat tiba-tiba Hana mengecup bibirnya, lalu kembali memilih buah apel di hadapannya. 3 pegawai wanita yang tadi berbisik-bisik itu semakin menundukkan kepala mereka. Revan menatap tidak percaya pada Hana, terlebih dengan Hana yang kini menggenggam tangannya tanpa berniat untuk melepaskan genggaman itu. Selesai memilih, Revan dan Hana berjalan mendekat ke arah kasir untuk membayar buah yang mereka beli. Setelah selesai, Hana dengan cepat menarik tangan Revan untuk keluar dari supermarket itu. Ia kesal ada yang berani membicarakan suaminya. Revan yang tidak tahu apa-apa hanya mengikuti langkah Hana yang perlahan-lahan menarik tangannya untuk menyeberang jalan. Hana melepas tangannya saat tiba di seberang jalan. Revan semakin mengernyit melihat hal itu. Hana mengembulkan pipinya seperti anak kecil, dengan kepala menunduk dan air mata yang siap jatuh membasahi pipinya. Hana, kamu baik-baik aja? Kok mau nangis sih? Aku ada buat salah ya? Tanya Revan dengan menyentuh kedua pundak Hana. Hana mendongak dan menatap Revan yang juga menatapnya. Gendong, ucap Hana tiba-tiba, membuat Revan terkejut dengan alis yang mengerut. Revan menghembuskan nafasnya, lalu berjongkok di hadapan istrinya. Hana tersenyum, lalu melingkarkan tangannya di leher Revan. Hana tersenyum saat perlahan-lahan Revan berjalan dengan dia yang berada di punggung Revan. I love you, lirih Hana, tepat di telinga Revan. Revan terdiam, lalu tersenyum. I love you too, ucap Revan yang semakin membuat Hana mengeratkan kakinya yang melingkar di pinggang suaminya itu.